Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa lagi dalam program lewat channel YouTube saya, bersama saya Pendeta Del Sumpotan. Dan puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, dan saya mengharapkan juga saudara-saudara sekalian yang menyaksikan akan tayangan ini, subscriber di channel saya ataupun yang baru pertama kali untuk melihat tayangan ini, semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini sehingga saudara boleh mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengupload video lewat channel ini. Berikan juga tanda like dan silakan berkomentar untuk bertanya berkaitan dengan materi yang kami bawakan lewat channel ini. Dan pada kesempatan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama-sama dengan hamba Tuhan, sahabat saya, Pendeta Kurnaidi M. Amin. Beliau saat ini melayani di Jember, dan puji Tuhan ada kesempatan pada saat ini kita akan berbincang menyangkut penginjilan, atau kita sebut saja mengapa penginjilan itu diperlukan, apakah itu, bagaimana mengabarkan Injil itu, apakah itu, dan kita akan ngobrol ringan, ngobrol santai dengan Pendeta Kurnaidi. Shalom, apa kabar Pak Kur? Shalom, selamat sore Pendeta, puji Tuhan, baik-baik, dan semoga semuanya juga dalam perlindungan dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita ambil siaran ini sore hari, jadi selamat sore. Tapi kalau saudara menyaksikan nanti pagi, atau siang, atau malam, selamat pagi, siang, dan malam. Baik Pak Kur, gimana kabar Jember? Puji Tuhan, hingga saat ini Jember ya statusnya masih bisa keluar meskipun tidak jauh. Tidak jauh ya. Jadi semoga semakin membaik sehingga ya, itu harapan kita ya. Ya, oke. Bicara soal penginjilan, kita selalu ada satu ayat yang menjadi dasar dari penginjilan itu, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ada satu ayat yang menjadi favorit banyak orang, Matius 28, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19 dan 20. Bagaimana kita menyikapi akan hal ini ya? Bagaimana konsep atau metode penginjilan mengabarkan Injil berdasarkan amanat agung dari Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita. Ya, bukan berarti sudah banyak jiwa yang kita bawa pada Tuhan lewat baptisan, tetapi bukankah sekarang ini penginjilan itu merupakan satu lifestyle atau gaya hidup kita. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai, karena penginjilan itu adalah satu perjalanan waktu yang panjang. Di saat seseorang kenal kehidupan kita, kenal Yesus lewat kehidupan kita, lalu kemudian dia belajar dan lain sebagainya, lalu ujungnya adalah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tentunya ini ada satu proses yang panjang, tetapi baiklah mungkin pada saat ini kita bisa sedikit melihat bagaimana konsep ini yang boleh dikupas oleh Pendeta Kurnaidi. Silakan, Pendeta. Iya, terima kasih Pendeta. Ini bicara mengenai penginjilan, sebenarnya khususnya bagi gereja kita, Gereja Masih Advent hari ke-7, ya, ada satu petunjuk yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui pena ilham yang mungkin lebih baiknya saya baca supaya ini bukan merupakan opini dari saya, ya, tetapi memang petunjuk yang dari Tuhan sendiri. ya. Demikian dinyatakan di dalam pena ilham bahwa tidaklah menjadi sebagian dari tugas Kristus untuk memaksa manusia untuk menerima Dia. Kemudian adalah setan, dan manusia yang didorong oleh rohnya setan. Ya.
yang berusaha untuk memaksa kata hati dengan berpura-pura bersemangat untuk kebenaran. Nah, ini menarik, sudah mulai menarik ya. Ya. Setan dan manusia yang didorong oleh roh setan, yang mereka ini berpura-pura bersemangat. Jadi sebenarnya semangatnya ini bukan semangat yang sesungguhnya, tetapi pura-pura. Dalam bahasa Indonesia begitu. Untuk kebenaran. Ya. Karena itu ada motif pribadi, bukan kehendak Tuhan. Selanjutnya di sini dikatakan, manusia yang bekerja sama dengan malaikat-malaikat yang jahat kadang-kadang membawa penderitaan kepada sesamanya manusia supaya mengubah pikiran mereka kepada buah pikiran mereka tentang agama. Jadi kita bisa lihat di sini. Sebenarnya adalah kehendak setan dan juga manusia yang didorong oleh roh setan. Apabila penginjilan ini berorientasi kepada hanya sekedar mengubah pikiran, dalam tanda kutip, orang-orang yang diinjili. Jadi orientasinya ke pikiran. Pikiran, oh iya ini benar, oh ini salah. Akhirnya pikiran begitu. Dan di sini saya lanjutkan. Ya. Tetapi Kristus selamanya menunjukkan kemurahan, selalu berusaha untuk memenangkan oleh menyatakan kasih-Nya. Ia tidak mengakui pertentangan dalam jiwa ataupun menerima pelayanan yang separuh-separuh. Tetapi ia hanya mengingini pelayanan sukarela, penyerahan hati secara sukarela di bawah dorongan kasih. Jadi sebenarnya petunjuk dari pena ilham ini mengarahkan penginjilan yang harus kita lakukan hendaklah itu bukan sekedar berorientasi mengubah pikiran dari agama A ke agama B, tetapi justru orang-orang itu justru didorong dari hatinya. Ini yang harus kita lakukan, memenangkan hati dari orang-orang yang diinjili ini, bahwa memang ini loh yang benar, bukan sekedar hanya merubah pikiran, tetapi hati mereka memang kemudian merasa, oh iya ternyata kalau begitu aku harus lebih mengasihi Tuhan. Selama ini dengan cara hidupku yang selama ini, dengan praktek-praktek ibadahku ini, sepertinya kasihku kepada Tuhan ini kurang. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan, dan itu tidak cukup hanya sekedar melalui kata-kata kita atau kemudian mencoba mempengaruhi pikiran mereka atau pikiran orang yang diinjili, tetapi dari sikap kita secara keseluruhan. Ini yang menjadikan orang itu merasa dia dikasihi dan akhirnya dia juga lebih mengasihi Tuhan. Itulah sebenarnya tadi kalau di Matius pasal 28, jadikan semua bangsa muridku itu supaya mereka lalu melalui sikap kita saat kita berhubungan dengan banyak orang, mereka bukan menjadi murid kita, tetapi mereka menjadi murid Kristus. Nah, mereka akhirnya lebih mengasihi Kristus, bukan sekedar mempercayai atau mengaminkan apa yang kita sampaikan, tetapi mereka justru lebih mengasihi Kristus. Itulah konsep penginjilan yang khususnya untuk gereja kita yang dinyatakan dari pena ilham. Demikian, Pendeta. Ya, jadi dari hal ini saya bisa mengambil suatu hal yang saya bisa ambil bahwa penginjilan itu adalah merubah hati seseorang kepada Kristus, bukan begitu ya? Iya, lebih mengasihi Kristus. Iya, lebih mengasihi Kristus. Dan bicara soal itu berdampak nanti kalau seorang mengasihi Kristus, dia akan mengasihi sesamanya. Itu pasti, itu efek langsung. Iya, betul. Matius 22 ya, Matius 22 ayat 37 sampai 38
8 ya, 37, 38, 39 ya kalau nggak salah itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, karena itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Eh, Berbicara soal mengubah hati, itu bukanlah perkara yang mudah. Ya. Karena bisa jadi orang di luar baik-baik saja, tapi belum tentu dengan hati. Bagaimana, metode apa yang dipakai untuk supaya seseorang yang kita injili ini, atau seseorang yang kita perkenalkan Yesus dalam kehidupannya betul-betul mengasihi Yesus dan bukan hanya kelihatan di luar saja, sehingga tidak terjadi seperti tadi disampaikan oleh kutipan itu, kepura-puraan. Tetapi melainkan dari hati, mengasihi yang keluar dari hati. Metode seperti apa mungkin yang bisa kita perdalam daripada konsep ini? Iya, mungkin begini. Sebelum kita masuk ke metode, mungkin pendeta ini saya ingin menyampaikan istilah transisi ya mungkin ya dari tadi yang saya sampaikan sebelum ke metode. Jadi sebenarnya itu kita, kepekaan kita, lalu perasaan terpanggil kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu. Jadi kalau kita kemudian dalam hati kita ini kita merasa ini orang-orang di sekitar kita ini kok masih demikian, kembali bukan sekedar merubah pikiran tentang agama, tetapi kasih kita ke mereka. Ini kasihan karena kita yakin mengenai keselamatan. Saya tidak bicarakan itu, tetapi itu biarlah keyakinan kita. Ya. Nah, kalau yang timbul itu perasaan kasih kita, maka sikap kita pun juga akan dipenuhi kasih. Tapi kalau yang ada di pikiran, yang ada di pikiran kita itu merubah pola pikir mereka tentang agama, bahwa agama saya yang benar, agama mereka salah, maka seringkali terjadi perdebatan dan mungkin permusuhan. Itu sudah bukan kasih lagi. Itu. Kalau sudah begitu, sudah keluar dari nasihat Pena Ilham tadi. Nah, bicara soal itu, khususnya kita yang ada di Indonesia ya, ini saya ingin menyampaikan satu hal yang disebut 1040 window. Oke, apa itu 1040 window? Begini, ini istilah agak mengarah ke kuliahan gitu aja. Ya, bahasanya. Jadi di kita ini ada yang dinamakan 1040 window itu, yaitu satu daerah, satu kotak rectangle begitu. Ya. Yang terletak di 10 derajat lintang utara hingga 40 derajat lintang utara Katulistiwa. Sebenarnya Indonesia tidak masuk. Sebagian besar Indonesia sebenarnya tidak masuk. Hanya mungkin Kalimantan Utara itu mungkin masuk ya. Sebenarnya sebagian besar Indonesia tidak masuk, tetapi dalam hal ini Indonesia juga dimasukkan ke 1040 window. Kenapa saya bicara mengenai itu? Iya. Begini, ini ada satu data yang ditulis di majalah Magazine. Majalah Magazine ini Ministry Magazine ya. Ya. Di Ministry Magazine ini majalah yang sangat familiar di kalangan kita. Betul. Dikatakan bahwa di daerah 1040 window tadi, 10 derajat lintang utara hingga 40 derajat lintang utara itu, di sana itu 60% populasi dunia, 60% penduduk dunia ada di sana. Ada di sana. Tetapi justru di sana itu tidak sampai 1% itu. Mungkin lebih tepatnya, coba ini saya
saya baca saja mungkin di Oke. majalah itu. Nah, ini demikian. Hmm. Jendela 1040 adalah wilayah bumi yang terletak di area 4 persegi panjang di dalam koordinat 10 derajat lintang utara hingga 40 derajat lintang utara, di mana 60% dari populasi dunia atau 3,4 miliar manusia hidup di dalam area tersebut, dan di mana hanya 1% dari mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini menarik lagi, kurang dari 0,001%, bayangkan, adalah anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Jadi 1/1000. Kalau orang Kristennya nggak sampai 1%, ini dari itu masih dibagi 1000. Ini ditulis oleh Nelson Dwight tahun 2003. Dalam satu jurnal di majalah Ministry Magazine dengan satu judul Out of Light and Into Darkness. Jadi kembali lagi ke tadi konsep penginjilan kita. Apakah kita ini lalu tergerak hati kita ini dengan melihat ternyata masih begitu banyak penginjilan, hal yang harus kita lakukan, atau kalau kita hanya berorientasi kepada supaya orang pindah agama, atau apalagi yang lebih ini lagi supaya orang dibaptis, ya kalau begitu kita nggak akan pernah peka. Bukan itu tujuannya ya? Bukan itu sebenarnya tujuannya. Tapi kalau kita ini dengan tadi tidak hanya sekedar merubah pola pikir seorang tentang agama, tetapi agar seorang mengasihi Kristus, otomatis kita dulu tunjukkan kasih ke mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan nanti puji Tuhan, karena ini kita yakin ini pekerjaan Roh Kudus. Kalau kasih sudah tersalurkan ke mereka, lalu mereka ada perasaan ingin mengasihi Tuhan dengan lebih lagi, nanti Roh Kudus yang akan menggerakkan mereka ke apakah mereka mau dibaptis dan sebagainya. Itu bukan seharusnya itu bukan orientasi kita, begitu. Betul. Saya sepakat dengan hal itu. Lalu kira-kira dari metode yang dipakai itu untuk kehidupan kita, apa praktek nyata yang bisa kita lakukan secara langsung di dalam hal ini, Pak Bo? Iya, ini tadi kalau tadi apa artinya itu konsep-konsep ya. Jadi tulisan-tulisan sekarang ini masuk di praktikalnya apa gitu dari konsep tadi. Betul. Yang pertama, kita harus membaur. Membaur ini juga kita dasar tadi harus kasih. Jadi membaur kita ini untuk benar-benar menjadi sahabat. Bukan menjadi guru. Bukan menjadi guru mereka, tetapi menjadi sahabat. Bahkan kita harus menjadi hamba. Saya paling suka dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 9 ya, ayat 20-21 di sana. Jadi di situ Rasul Paulus menempatkan diri sebagai hamba. Bukan sebagai guru di sana. Betul. Kemudian Rasul Paulus ingin memenangkan, bukan mengalahkan. Ini beda. Bagus sekali konsep-konsepnya ya. Jadi, kalau kita datang dengan metode kita, saya harus menjadi guru Injil ke mereka. Ini, sudah bukan lagi menjadi hamba. Mereka murid kita, saya gurunya. Mereka harus hormat ke kita. Lalu saya harus bisa mengalahkan agama mereka. Nah, ini sudah lain lagi.
Justru kita harus memenangkan mereka. Betul. Biarlah kita kemudian mereka kita menangkan. Bukan berarti ini lalu kita kita kompromi, lalu enggak, bukan. Kalau kita melihat bagaimana Yesus menang, justru Yesus mati di atas kayu salib. Iya. Itulah kemenangan. Nah, kita tentu nggak sampai di situ kan. Ada orang memang yang dengan karunia mati syahid memang ada. Tapi ya mungkin itu hanya sebagian kecil orang. Tapi pada intinya, metodenya pada dasarnya adalah bagaimana kita datang kepada mereka, kita sebagai hamba, bukan sebagai guru mereka, lalu kita datang kepada mereka untuk memenangkan mereka, bukan mengalahkan mereka. Iya. Itu pendekatan. Betul. Jadi kita harus datang dengan satu konsep untuk, kalau saya bisa mungkin ambil satu benang merahnya, yaitu konsep yang ada yaitu untuk bersahabat. Iya. Iya, untuk Benar. bersahabat. Ya, untuk menduplikasi kehidupan Yesus yang sudah nampak dalam diri kita, kemudian kita duplikasi itu, tampilkan itu kepada orang lain ini ya. Karena sebagaimana Rasul Paulus juga sampaikan bahwa engkau adalah surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Hanya yang jadi persoalan dan banyak masalah di mana-mana adalah banyak pergumulan ya, bukan masalah, tapi pergumulan banyak orang. Seringkali di dalam kehidupan ini terlalu banyak orang beragama itu yang terlalu pintar berbicara, tetapi untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu yang agak sukar untuk dilakukan. Bahkan tidak jarang ada orang yang ada diceritain orang bahwa bicaranya oke, tetapi praktek hidupnya seringkali orang menghakimi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Bagaimana untuk untuk mensinkronkan akan hal ini? Ya. Di sisi yang lain ada juga orang yang tidak mau menjadi guru ya, tidak mau untuk mengajar karena takut dihakimi, jangan-jangan apa yang diajarkan sesuai dengan apa yang diperbuat. Bagaimana jalan tengahnya? Bagaimana untuk mensinkronisasi akan hal-hal seperti ini yang saya sampaikan secara faktual memang terjadi dan jadi pergumulan beberapa orang. Iya, ini pertanyaan bagus sekali Pendeta. Jadi bagaimana kita untuk mengaktualkan itu ya? Ya. Jadi begini. Ya. Sebenarnya ini khususnya di gereja kita. Ya. Ini setidaknya ini yang kami alami sendiri. Ya. Itu salah satu upaya dan gereja kita sangat menaruh concern tentang hal itu. Dengan dana yang lumayan besar itu salah satunya pernah di gereja kita ini antara tahun 2010 sampai tahun 2014 itu ada program namanya Big Four. Oke, Big Four. Iya, apa itu? Nah, Big Four ini adalah sehubungan tadi dengan jendela 1040, kemudian dengan firman Tuhan tadi di Matius 28, jadikan semua bangsa murid. Itulah dasarnya itu. Ini secara singkatnya, organisasi kita, General Conference, melalui divisi yang berada di jendela 1040 ini, yaitu divisi Asia Pasifik ya, baik utara maupun selatan waktu itu. Ya. Ini memanggil pendeta-pendeta, merekrut pendeta-pendeta untuk berkuliah di Ayas. Waktu itu sekitar 40 pendeta dari ada dari Puerto Rico, ada dari Mongolia, ada dari Bangladesh, ada dari. Nah, ini berkuliah di Ayas, dan kalau yang kami alami bukan sekedar berkuliah, tetapi lebih banyak mengarah ke pengkaderan sebenarnya. Dan diharapkan setelah dikader itu lalu bisa teraplikasi di lapangan sebenarnya. Nah, itu di sana kita diajari, dikader untuk bisa mengaplikasikan itu. Yang intinya
Iya. itu bagaimana kita ini secara kreatif Mhm. sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di tempat masing-masing untuk menyampaikan Injil. Ini yang pertama kita garis bawahi. Menyampaikan Injil kekal yang terdapat di Wahyu pasal 14 itu. Nah, ini intinya kita menyampaikan Injil dengan cara kreatif sehingga bisa Iya. cepat kepada segala suku, bangsa, bahasa dan kaum. Jadi pada segala suku, bangsa, bahasa dan kaum itu sebabnya dituntut kreativitas sesuai dengan suku yang ada di situ, bangsa yang ada di situ, bahasa dan kaum yang ada di situ. Nah, mengabarkan Injil. Injil ini kita tahu semuanya adalah kabar baik. Kabar baik. Bukan kabar yang tidak baik. Ya. Jadi, bukan kabar yang tidak baik. Ini harus benar-benar menjadi pegang. Kabar baik yang dikabarkan ini kabar baik bukan saja lewat kata-kata atau tulisan, tetapi sikap hidup dari juru kabar ini juga harus kabar baik. Gitu. Lalu sesuai dengan suku atau kaum atau bahasa atau bangsa. Nah, beda-beda. Kalau kepada orang Jawa, ya tentunya bagaimana supaya orang Jawa ini menerima pekabaran sebagai kabar baik. Bukan menginvasi orang Jawa. Sangat salah kalau kemudian kita menginvasi. Menyerang. Karena itu sudah bukan lagi kabar baik. Bukan menginvasi, tapi menyampaikan kabar baik. Juga termasuk kalau ini bicara tadi kaum, ada kaum Kristen, ada kaum yang lain. Ini bagaimana agar kita kreatif. Nah, kebetulan waktu itu kami, saya sendiri itu masuk di kelompok, waktu itu dibagi, ada kelompok Chinese, ada Buddhis, lalu ada Islam. Karena Big Four ini 4 sebenarnya. Di wilayah 1040 ini ada Chinese, ada Buddhis, ada Islam, lalu ada Urban. Nah, Urban ini terintegrasi ke 3 kelompok, yaitu Chinese, Islam, Buddhis ini semuanya diintegrasikan di situ. Nah, saya sendiri waktu itu masuk di kelompok Islam. Jadi, saya harus bagaimana kreatif menyampaikan kabar baik itu sehingga orang Jawa, ya, suku Jawa, lalu orang Islam ini bisa, oh ternyata memang dari Mas Kurnaedi itu ini enak kalau bicara-bicara dengan saya. Jadi ya akhirnya kita diterima dengan enak. Tanpa ada kepentingan pribadi saya, jangan sampai ini lalu lebih muncul. Supaya mereka berpindah agama. Ini jangan. Kalau toh mereka berpindah agama, biarlah itu memang dari hati mereka yang memang mau mengasihi Tuhan. Bukan karena pikiran dirubah dari interaksi dengan saya. Bukan sekedar itu. Begitu, Benar. Iya. Jadi ada satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa dengan mempelajari akan hal ini, tadi kata-kata yang sangat bagus bukan untuk tujuan pribadi atau tujuan untuk memindahkan seseorang dari satu agama ke agama yang lain, ya. Itu yang mungkin perlu digarisbawahi, ya, dari apa yang sudah disampaikan tadi. Apalagi yang hal-hal yang menarik dari program ini, Big Four ini? Iya, saya sendiri merasa sangat terberkati dengan program itu. Iya. Waktu itu yang menjadi satu pengalaman yang istimewa, yaitu karena masing-masing tadi dituntut untuk kreatif menyampaikan kabar baik. Jadi waktu itu saya kebetulan, mungkin secara visi bukan kebetulan ya, tapi dikehendaki, mungkin itu yang lebih tepat ya. Dikehendaki
untuk masuk di kelompok Muslim, dan saya orang Jawa, suku Jawa, maka saya tergerak untuk menyampaikan bagaimana agar Injil ini itu diterima sebagai orang Jawa, bukan sebagai agamanya Londo. Ini orang Jawa merasakan sakit hati sekali dijajah Londo selama 350 tahun. Ya. Ini jangan sampai saya datang ke sana, ini orangnya Londo, saya jelas ditolak oleh orang-orang Jawa. Gitu. Jadi di situ ya akhirnya bagaimana saya waktu itu kemudian mengambil satu metode, ini bicara metode, yaitu dengan cara budaya, jadi culture, melalui wayang. Nah, di sini perlu sedikit saya sampaikan, memang ini kalau kita nggak hati-hati akan nyerempet di namanya yang menjadi pencampuran, sinkretisme, pendeta. Oke, sinkretisme. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan sinkretisme sehingga justru pekabaran Injil kita nggak nyampe, tapi justru kehidupan kita ikut-ikutan, kita terdistorsi keimanan kita karena budaya. Nah, ini jangan sampai. Justru kehadiran kita ini tidak terdistorsi, tetapi mereka justru melihat sesuatu yang valuable, ya, yang bisa mereka rasakan. Oh, ini jadi berkat untuk mereka tanpa terdistorsi. Waktu itu saya menggunakan itu metode wayang. Wayang, ya. Oke, next time kita akan bahas soal wayang ini, Pak Gun. Ini menarik juga ini, karena Pendeta Kurnaidi ini bukan cuma seorang hamba Tuhan saja, tapi juga adalah seorang dalang, ya. Dan kita akan bahas itu lain waktu. Apalagi hal yang perlu kita ketahui, apa sudah disampaikan semua menyangkut tentang hal ini? Saya kira sudah, ya, sudah disampaikan semua, ya. Sudah cukup mungkin jelas. Sedikit lagi. Sedikit Ya? lagi. Iya. Sedikit lagi. Ini mengenai tadi yang perlu kita garis bawahi. Kita datang bukan untuk mengalahkan. Betul. Nah, ada satu hal yang sangat perlu kita cermati. Ini supaya ini bukan opini saya atau perkataan saya, mungkin ada baiknya saya bacakan saja dari apa yang pernyataan yang sudah ada. Jadi demikian. Ini benar, pendeta, ini saya mau. Iya. Nah, ini khususnya tadi saya akan masuk dikehendaki untuk di kelompok Islam. Ya. Begini. Yang pertama, kalau kita ingin bersahabat untuk memenangkan kaum Muslim, yang pertama harus kita ketahui yaitu bahwa justru waktu itu sejarah munculnya Islam ini adalah sebagai satu cara dari Tuhan agar umat Tuhan kembali ke jalan yang benar. Ini yang pertama yang harus kita akui, harus kita sadari. Karena kita semuanya tahu waktu itu terjadi the Dark Age, yaitu zaman kegelapan. Kekristenan ini menjadi satu hal yang nggak benar waktu itu. Justru dengan munculnya Islam waktu itu, inilah cara Tuhan agar kekristenan ini kembali menyembah Allah yang Esa. Karena waktu itu sudah berhala-berhala masuk gereja. Itu yang ada. Nah, itu yang pertama yang harus kita
konsep kita. Ya. Kemudian hal yang kedua, Ya. Kita juga sebagai umat Tuhan ini jangan menganggap negatif, ya, atau berpikiran bahkan berpikiran negatif, baik itu sebenarnya kepada semua agama, ya. Tetapi justru kita melihat hal-hal yang persamaan, kita menempatkan diri sebagai sesama manusia, lalu dengan cara menunjukkan kasih kita ke mereka, sehingga tadi kita harus akui kemunculan Islam ini sebagai cara Tuhan yang untuk mengembalikan agar Kristen kembali menyembah Allah yang esa. Lalu cara kita juga harus menghormati mereka, bukan melihat hal-hal yang negatif dari semua agama, tetapi lihatlah hal-hal yang positif. Ini berpengaruh ke pola pikir kita. Kalau kita melihat hal yang negatif, maka langkah-langkah juga kalimat-kalimat yang kita sampaikan akan bernuansa atau beraura negatif. Tetapi kalau kita ini berpikir, tadi sudah kita sampaikan, sebagai sahabat, sebagai hamba, lalu bukan untuk mengalahkan tapi memenangkan, maka baik dari raut muka kita, juga kata-kata yang kita sampaikan, sikap-sikap kita akan beraura positif. Nah, ini sehingga terjadi satu interaksi yang enak. Sama seperti itu metode Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus ini bisa disukai semua orang karena auranya positif. Betul. Bukan aura negatif. Nah, ini. Jadi itu sedikit tambahan dari saya, pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pendeta Kurnaidi yang boleh dapat memberikan pencerahan bagi kita menyangkut konsep-konsep penginjilan, baik itu lewat program Big Four yang tadi sudah disampaikan, lalu jendela 1040 ya. Ya, jendela 1040 dan metode-metode bagaimana supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain lewat kehidupan kita, lewat praktek nyata, bagaimana kita untuk berpraktek nyata kehidupan seperti Yesus, sehingga bisa menginspirasi orang lain juga keluar dari hati untuk menghidupkan kehidupan seperti Yesus. Ini bagus sekali materi yang sudah disampaikan, dan saya pribadi merasa terberkati dengan materi ini, dan semoga ini juga dapat memberikan pencerahan bagi semua saudara yang menyaksikan akan tayangan ini. Oke, kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Pada saat ini kami boleh mendengarkan pemaparan yang begitu baik yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Kurnaidi, bagaimana cara kami di dalam kehidupan kami untuk menjadi serupa dengan Yesus, sehingga orang lain boleh melihat Yesus dalam kehidupan kami, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan. Lewat berbagai-bagai metode yang sudah disampaikan, ayat-ayat Alkitab yang sudah dibuka, dibahas, dibaca, bahkan kutipan-kutipan dari Roh Nubuat, kiranya semuanya ini boleh menginspirasi kami untuk memiliki kehidupan yang seperti Yesus, sehingga dari kehidupan kamilah orang lain boleh melihat Yesus. Terima kasih, mohon kemampuan setiap hari dalam kami menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan yang ada untuk hidup seperti Yesus. Tuhan kiranya menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-Mu Pendeta Kurnaidi, diberkati dalam tugas pelayanan di Jember, berikan selalu hikmat dari sorga, berkati keluarga, damai sejahtera, sukacita daripada-Mu, selalu menyertai hamba-Mu ini, dan Kau pakai hamba-Mu ini untuk jadi berkat dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Sekali lagi, terima kasih Pendeta Kurnaidi atas waktunya. Tuhan kiranya memberkati.
Shalom. Shalom.